Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman semua, selamat datang di pembukaan pameran dari Blast This Mess 29 Agustus 2020 di Ruru Galeri. Jadi sebenarnya apa sih Cip Blast This Mess ini? Jadi Blast This Mess ini Kamengski dan satu kolektif mengundang 60 seniman untuk merespon si cruiserboard ini sebagai medium yang berbahan kayu ya. Berbahan kayu. Jadi semua seniman itu menginterpretasikan tema Blast on the Mess. Jadi kayak kira-kira apa sih hal-hal menarik atau hal-hal yang seru dari kekacauan yang mungkin kita lagi mengalami hal-hal yang emang sepanjang bulan ini itu dipenuhi dengan kekacauan gitu. Dan Kamengski sama satu kolektif berusaha mengakomodir kekacauan itu ya. Kali ya, bisa seperti itu kali ya. Dari 60 seniman ini gue melihat emang cukup berhasil sih teman-teman meresponnya dengan baik gitu. Dengan gue juga nggak tahu sih alasannya menggunakan medium si cruiser ini menurut lo apa sih Cik gitu? Ya karena ngelihatnya apa gitu. Karena memang biasanya kan kalau cruiserboard itu kan ya udah gitu aja flat gitu. Nah, mungkin tapi udah sering juga sih ini kan karena skate juga kan papan yang dipakai untuk meluncur juga, dan tapi uniknya ini ukurannya sedikit lebih kecil gitu. Jadi mungkin tantangannya di situ. Wah, menarik sih. Jadi emang jadi ini juga ya, jadi sesuatu medium yang bisa digunakan untuk berkarya gitu. Sebenarnya emang lekat dengan keseharian juga ya. Oh gitu tuh. Jadi Blast This Mess 60 seniman ini yang diundang menginterpretasikan gimana sih Blast on Mess gitu, kekacauan yang terjadi di sekitar lo gitu. Jadi emang kayak lo seniman-seniman ini ditantang untuk menginterpretasikan hal tersebut gitu. Dan pameran ini juga terselenggara secara virtual di galeri virtual dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 12 September 2020 di kanal YouTube-nya di website-nya di website Good School. Tapi kalau bukan ini di kanal YouTube. Yoi. Terus selain itu juga akan ada lelang karya yang diselenggarakan di tanggal 30 Agustus 2020 keesokan harinya melalui live Instagram ya? Live Instagram, tapi juga di streaming ke YouTube. Oke. Jadi selain pembukaan hari ini nanti juga akan ada galeri virtual. Jadi teman-teman semua masih bisa menikmati pameran ini di kanal websitenya Good School. Goodschool.art ya? Goodschool.art. Jadi teman-teman bisa langsung aja besoknya setelah nonton opening ini masih bisa menyaksikan di kanal goodschool.art. Terus di tanggal 30 Agustus 2020-nya masih ada lelang karya melalui live Instagram Kamengski dan Rux Container. Juga selain live Instagram akan ada di kanal YouTube-nya Good School juga. Jadi teman-teman semua masih bisa menyaksikan pameran ini, ikut lelang. Jadi gua rasa juga nanti hasil lelangnya bakalan dialokasikan ya, mungkin ya? Iya. Mungkin ya sih? Iya. tapi mungkin sih semua, karena kan emang si pameran Blast This Mess ini sebenarnya udah pengen berlangsungnya di awal tahun kemarin kan sebenarnya. Cuma karena ketat pandemi ini baru bisa terlaksana hari ini. Semoga walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tegur sapa, opening seperti biasanya, ini sedikit mengobati lah ya. Ya nggak sih? Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah datang di opening pameran ini di Blast This Mess 2020. Jangan lupa tadi yang gue sebutin, masih ada galeri virtual, lelang karya, dan lo masih bisa menikmati di kanal websitenya goodschool.art melihat bagaimana 60 seniman ini merespon dengan artworknya dia ya, artwork yang merespon interpretasi dari Blast on the Mess. Ini pokoknya karyanya eksploratif banget, terus juga seru sih, maksudnya nggak cuma digambar tapi ini macam-macam, berbagai macam respon dengan teknik ya. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Serum Art Handling, untuk galeri virtual, Good School dan tentunya Ruru Galeri.
Nah, gimana tadi highlightnya ya? Oke ya, cukup ini ya, cukup menggambarkan gimana pameran Blast Dismiss 2020 ini ya. Tapi sebelumnya teman-teman, kita akan ada sambutan dan penjelasan lebih mendalam dari para inisiasi dan para pendukung yang menyelenggarakan Blast Dismiss 2020 ini. Ya, mari kita saksikan sambutannya. Check this out. Halo, selamat datang di perhelatan pameran kerjasama antara Kamengski, Satu Kolektif, Good School, dan Serum Art Handling. Saat ini gue mewakili Art Collective Compound dari Good School dan Serum Art Handling mengucapkan selamat kepada 60 seniman yang ikut berpartisipasi di pameran virtual Cruiser Board Blast Dismiss 2020. Walau pameran ini sempat tertunda karena adanya pandemi, berkat presentasi galeri virtual, kita tetap dapat melaksanakan perayaan opening pameran Cruiser Board Blast Dismiss 2020. Silahkan pantau terus sosial media Kamengski untuk tahu info-info berikutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati pamerannya. Blast Dismiss. Peace. Halo, di sini gue Said. Gue berbicara bersama dengan Satu Kolektif selaku penggagas pameran Blast Dismiss 2020. Pameran Blast Dismiss 2020 itu sendiri adalah pameran custom papan skate, papan cruiser sih lebih tepatnya, diikuti oleh beberapa seniman, ilustrator, desainer grafis, studio design, graffiti artis, pokoknya banyak latar belakang yang berbeda dan keren-keren. Yang merespon sebuah objek gitu. Jadi pada pameran kali ini objeknya dipilih itu kebetulan adalah papan skate, papan cruiser. Tadinya niat kita pengen bikin pameran konvensional pada layaknya ya di tempat fisik gitu, di galeri, ada openingnya juga segala macam. Tapi ternyata situasi pandemi ini tidak memungkinkan. Akhirnya dengan sangat berat hati kita ambil kesepakatan kayaknya pameran ini kalau mau terlaksana mau nggak mau harus secara virtual gitu. Jadi akhirnya karena kita tahu Good School punya fasilitas galeri virtual dan segala macamnya, akhirnya kita bekerja sama Good School dan dibantu oleh Serum Art Handling. Nggak usah lama-lama lagi, selamat buat para pameris dan selamat menikmati juga untuk para pengunjung. Yang penting kita selamat, sukses, dan sehat selalu. Halo, gue Seto dari Satu Kolektif. Satu Kolektif tuh desain dan branding studio di Jakarta. Awal lahirnya inisiatif untuk Blast Dismiss tuh sebenarnya lahir di tahun 2019. Sebenarnya udah lama, udah tahun lalu gitu. Dan awal ketemu sama Kamengski sebenarnya sih cuma dari obrolan dari WhatsApp aja gitu. Dan kayak emang udah lama pengen bikin apa ya gitu, kayak bikin produk atau bikin pameran gitu. Akhirnya ada dari Said lah dan dari Gary gitu, WhatsApp kayak yuk bikin pameran gitu. Tapi di awal-awal itu kita sempat bingung juga sih, maksudnya bikin pameran, tapi pameran apa gitu, mediumnya apa, apakah itu poster atau instalasi gitu atau apa gitu. Terus keluar dari Said gitu kalau Kamengski punya beberapa papan gitu. Terus oh ya udah itu aja gitu. Akhirnya di tahun 2019 pertengahan waktu itu akhirnya kita coba ya udah yuk bikin papan itu Cruiser Board gitu. Jadi ada 60 artis gitu ngerespon 60 papan Cruiser Board ini gitu. Dan lumayan menarik gitu kita pikir. Akhirnya preparation gitu yang berjalannya waktu, akhirnya kita udah menyiapkan gitu untuk pameran on ground mungkin sekitar bulan Maret waktu itu, dengan konsep akhirnya kita buat namanya Blast Dismiss gitu, kayak emang mensyukuri apapun yang berada di chaosan ini gitu. Jadi kayak gimana ngerespon sesuatu yang lumayan messy di
situasi yang sekarang gini gitu relevan gitu. Dan bulan Maret itu di saat kita mempersiapkan semuanya untuk on ground gitu eventnya, ternyata benar-benar jadi total mess gitu di bulan Maret gitu karena pandemik waktu itu kok. Akhirnya ya udah mau nggak mau akhirnya kita postpone gitu karena berjalannya waktu gitu. Akhirnya di bulan April akhirnya ada inisiatif gitu untuk bikin lelang gitu, dan ada 10 artis yang ikut lelang ini gitu yang akhirnya berkontribusi, dan hasil dari lelang ini uangnya kita donasikan untuk ke garda depan gitu untuk melawan COVID-19 waktu itu di bulan Maret. Dan alhamdulillah sih sebenarnya responnya juga lumayan baik waktu itu gitu. Di situasi yang kayak gini, setelah itu kita mikir gimana caranya ya biar kita tetap ini harus tetap ongoing gitu. Dan kita nggak pernah bisa memprediksi ke depan kayak gimana, mungkin kapan pandemi ini akan selesai gitu. Apa mungkin prediksi kita mungkin bisa di akhir tahun atau mungkin di tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi gitu. Itu yang kita belum tahu. Makasih juga untuk Good School dan Ruang Rupa dan Serum gitu untuk membantu merealisasikan Bless This Mess. Terima kasih banget untuk semua artis yang udah mau gabung dan support Bless This Mess gitu, dan lumayan bersabar gitu nunggu sampai ini semua terrealisasi gitu. Dan makasih juga untuk semua partner, untuk Kamengski, untuk Good School, untuk Serum dan Ruang Rupa gitu. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan pameran ini bisa berkesan buat kita semua. Kasih. Nah, tadi udah dijelasin tuh, gue rasa udah cukup menggambarkan bagaimana pameran ini bisa terselenggara, kenapa artis itu yang dipilih, medianya dipilih, gagasan dan temanya itu dipilih ya. Gue rasa itu adalah penjelasan yang cukup memberi stimulan buat teman-teman yang sebentar lagi akan menyaksikan ya secara terang-terangan karya-karyanya dari 60 seniman ini. Jadi gimana Cip? Udah siap ya? Yuk, Bless This Mess 2020. Check this out. Yo, mungkin langsung aja kali ya. Gue juga gak sabar nih, gue mau langsung instastory ya kan. Asik. Mumpung gue jadi orang pertama yang langsung ngeliat gitu ya kan. Jadi, ayo deh, ayo. Langsung. Let's go. Nah, yang pertama ini ada board khusus yang memang digambar merespon dari visual identity-nya Bless This Mess. Nah, yang kedua ini ada karya yang cukup unik dari teman-teman Crack dari Tangerang. Jadi dia bikin semacam toys yang ditaruh di lakban di depan di atas cruiser board. Nah, selanjutnya ini ada karya dari Bang Philip Pong yang khas dengan karakter yang biasa dibikin. Dan yang lucu lagi di atas ini ditambahin semacam sarung tangan. Terus ada karya dari Joe dari Jakarta. Ini ilustrasi yang sangat menarik dan memang biasanya dia selalu bikin karakter mushroom. Terus ada Tragico, ini seorang ilustrator asal Yogyakarta tapi sekarang dia based di Jakarta. Ya ini juga komposisi warna karena dia juga street artist dan ini sangat khas karakter yang biasa dibikin lah yang ada di jalan gitu. Selanjutnya itu ada dari Mahaputra Vito, ini juga seniman dan ilustrator dari Yogyakarta yang sekarang based di Jakarta, juga masih sama karena mereka masih berteman dan karakternya khas yang biasa dibikin. Nah, selanjutnya ada Prawoto yang sangat jelas sekali ya. Dia menggambar sosok karakter yang naik motor dan juga ada simbol api yang memang sangat khas sekali. Seorang rider. Lalu ada The Ayangs, seorang ilustrator dari Bekasi. Nah, ini dia bikin plesetan, biasanya kan Tony Hawk, ini Tony Blank. Buat kalian yang nggak tahu siapa Tony Blank, cari aja di YouTube. Pokoknya sosok ini sangat inspiratif sekali. Selanjutnya dari Awangka, ini juga
posenya memang vertikal dan merespon bentuk dari cruiserboat ini dengan figur serigala dan pedang. Lalu ada oi-oi atau tajumu-jumu yang membuat sosok pocong dan daun kanabis gitu. Nah, di sini ada Wikana, ini juga ilustrator berbakat dari Jakarta yang sangat khas sekali, karakter yang biasa dibikin. Nah, selanjutnya sini Bud. Nah, oke teman-teman semua, sekarang kita ada karya dari Dado Weki. Nah, ini adalah street artis asal Tangerang. Yoi, salah satu lulusan dari kampus seni rupa. Ya, karyanya sih ketebak ya, karena emang dia cukup produktif sih di setiap tahunnya. Makanya gue selalu kebayang gimana dia permainan warnanya, gimana dia menghasilkan karya-karyanya gitu. Jadi ini ada Dado Weki, terus ada Mariska Soekarna. Ini ada seorang ilustrator, seorang ibu juga, yang karya-karyanya tuh udah cukup akrab di mana-mana ya, udah banyak ada juga di jalanan, ada di galeri, terus di museum gitu, udah sering berpameran. Di sini kita udah ada karya dari S2. Ini kalau gua melihatnya ini kayak font-font yang biasa kita lihat saksikan di jalanan-jalanan ya. Ini fontnya cukup graffiti banget. Ini dari S2. Terus ada Genoberio, dia sebenarnya juga graffiti artis juga, asal Tangerang Selatan, Eke Pamulang. Dia punya kru yang emang biasa ngacak-ngacak di jalanan. Makanya gue lihat kalau bisa teman-teman lihat di sini karakter-karakter yang dihasilkan tuh menggambarkan vandalisme, kenakalan di jalan lah. Di sini ada Dennis Arham. Wah, ini Dennis Arham menarik juga ya. Salah satu seniman dari Bogor. Nggak baca lagi. Oh, ini Stand Out Reality. Dia merespon dengan cukup baik. Stand Out juga warnanya. Di sini ada senjata. Terus ada Ginring Wasted dari Magelang. Ini gue bacain ya, mungkin agak kameranya bisa lagi deket. Maaf Dik, skateboard adalah kehidupanku. Apa? Nih Ginring Wasted ini karakternya dia. Terus di sini juga udah ada Deki Sastra, asal Bandung, founder dari Raw Type Riot. Di sini kita bisa baca Terlanjur Cinta Roda 2. Wah, ini anak-anak motor banget ya. Ini kalau bisa dilihat kayak ini sih mirip stiker-stiker gitu loh. Stiker-stiker kayak mural-mural yang ada di truk-truk ya kan, kalau lintas-lintas Pantura nih kayak gini-gini nih. Terus ini juga ada Arya Mularama, Skate and Create. Wah, ini rasanya cukup ini ya, warna-warni juga ya, bagus juga nih. Oke, kita pindah ke ruangan selanjutnya. Oke, masuk. Wah, yoi, masuk ke sini kayak udah yang fase ini ya, yang serem-serem gitu. Ini ada siapa, Cip? Ini ada Rimba Rao, dia bikin Boba Fett ya. Wow, karakter dari Star Wars. Tapi namanya jadi Boba Fett. Boba Fett. Boba tuh kayak ini nggak sih, bahasa Medan kayak? Iya. Ini juga ada Gilang Merdeka. Ini kayak ini ya, kayak Netfest gitu. Jadi kayak emang apa ya, kalau gue ngeliat kalau ilustrasi kayak gini emang lekat dengan culture-nya si cruiserboat gitu loh. Banget. Ya kan? Banget. Jadi kayak emang menampilkan artwork gini nih. Justru ini beda lagi nih, dihancurin lagi. Nah, ini juga dari Akya Muti. Ini juga apa ya, menarik banget karena gue rasa nih menggunakan kayak teknik print yang memang spesifik. Dia biasa eksperimen seperti ini gitu. Karena mungkin teman-teman nanti bisa cek Instagramnya, gimana dia bikin print dari macam-macam bahan sih. Di gua ada demo Anugrah, salah satu basis band dark, asik dark wave rock segala macam. Ini demo emang dia salah satu ilustrator juga, emang oke juga. Dark banget ini. Oh iya, ini kurang dark. Apalagi ini udah menunjukkan dia nih. Terus di sini juga ada Vivus dari Bogor. Oh ini emang oke sih. Anak ini oke sih.
Oke. Ini ada Woderias. Woderias, Ayasnya juga ilustrator yang berbasis di mana ya maksudnya? Tangsel. Cukup berubah, lumayan berubah. Ini dia mungkin karena memang akhir-akhir ini lagi suka gambar kucing ya, karena dia juga punya brand yang ngomongin kucing. Next ini ada Rabuns. Radit Rabuns. Rabun ini udah kemana-mana juga. Nah ini dia pakai stiker ya, mungkin teman-teman bisa lihat terus nah itu jadi memang menggunakan stiker yang ditempel di kolase khas karakter yang dibikin oleh Rabuns. Nah sebelahnya nih ada graffiti artis ya buat dari Bandung, Older Plus. Nah ini menggunakan tinta yang bertekstur, jadi membuat relief. Terus di tengahnya ada tutorial Jayani. Nah sebelahnya ada ilustrator asal Jakarta. Ini respon cover album ya. Black Flag ya. Black Flag pastinya. Tapi jadi Jackie Chan, mungkin Jackie Chan juga kan ada tuh Polistory ya. Yoi. Sini ada komik Ezer. Ini Ezer malah melintang ya kan. Udah kelas juga, komikus juga, ya kan. Idola. Ini sih gua rasa yang di part ini 3 emang kayak menggambarkan kayak keresahan dengan kejadian sekarang. Ini Abi Rama juga kayak mungkin Abi kan baru punya anak kan. Jadi baru punya anak, makanya khas banget. Kayaknya kolaborasi ya sama anaknya. Bisa jadi. Ini agak beda nih. Bujangan Urban. Ini cukup ngehe sih. Yang lain cuma satu-satu, dia 3. Yang triptik gini. Yoi. Jadi satu karya. Keren sih. Tapi oke. Nah, lanjut ya. Mungkin di section ini agak khusus ya, konten dewasa. Eksplisit. Jadi kalau ada Anda kecil di sebelah kalian, mungkin tolong dialihkan dulu. Jangan dikasih lihat dulu. Nah, ini ada Danang Prihantoro. Ini vokalisnya Speedkill. Danang. Ini bikin titit ya. Iya. Emang pointilnya sih cuma dan memang merespon ini alat vital lah. Iya, dan diperjelas oleh karyanya Ken Wijaya. Anak Ken Wijaya. Ya. Terus di sampingnya kan ada Demus Hasi. Ini dia tuh Demus ini dari Kreo. Betul. Geng Barat ya. Geng Barat. Karyanya ini yang mirip-mirip kayak Dayang gitu ya. Yoi. Tapi dia lebih kayak scene dari film-film Jepang. Iya. Banyak bermain. Tapi dengan konten lokal. Ini terus ada Good Slaughter. Ini banget sih. Ini juga membedah kepala. Gitu gokil. Serem. Terus di sini ada karyanya dari Tutugram. Kayak merespon warningnya rokok yang ada di inian rokok, bungkus rokok gitu. Tapi si bapaknya megang handphone. Terus ini tengkorak. Boleh. Di sini ada Atmos. Atmos juga salah satu ilustrator oke juga. Atmos ya enggak. Warnanya bagus sih warnanya. Sangat manis ya. Candy banget. Saudara Rato Tanggela. Ini salah satu seniman. Gue bingung nih. Rato tuh aslinya orang NTB. Cuma sekolah di Jogja. Sekarang tinggal di BSD. Ini. Nah, ini adalah karya-karya yang sudah berhasil dilelang ya, Bud? Berhasil dilelang dari tanggal 7 April sampai 10 April 2020. Waktu itu dilelangnya di Instagram dong, di laman Instagramnya Blast Dismiss. Jadi ini ada karya-karya yang emang sengaja lebih dulu dilelang. Emang pada saat itu kan kebutuhan untuk APD lagi mendesak banget. Jadi waktu itu semua seniman sama inisiator acara nih sepakat nih, oke, kita bikin lelang dulu deh. Kebetulan karyanya udah jadi semua. Dan alhamdulillahnya ini laku nih. Kurang lebih tuh saya ingat gue tuh menghasilkan 15 juta ya. Jadi
Jadi dari 10 ini dipilih untuk dilelang selama sekitar 3 hari. Jadi setiap orang bisa nge-bid, di komen, dan ya berhasil terjual. Jadi ini ada karyanya Mas Krip, Ones, Bahtar, Hersman, 833, Fire, ada karyanya Buletos, Abel Octovan, Arterpin, pakai Mas Aceh. Selanjutnya ada karya dari Robo. Wah, Robo tuh seneng kayak apa yang glitter gitu. Nah ini dia nih, dia jadi selalu eksperimen. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang menggunakan gambarnya menggunakan marker, terus cat akrilik dan sebagainya. Nah dia pakai glitter gitu. Oke. Jadi buat menghasilkan efek apa ya, kayak glowing gitu. Terus ini ada karyanya Wormo. Ini salah satu graffiti artis legendaris asal Jakarta. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Tembok Bomber tuh foundernya dia salah satunya. Wormo tuh sangatan dengan bos, dia karakternya gini, mata-mata. Dulu sih awalnya Wormo tuh ini ya? cacing ya? Ini cacing-cacing gitu sebenarnya, terus ada sekarang bermain dengan bunga-bunga juga. Tuh. Daya Chef, Partila, ini ilustrator perempuan. Itu kalau gue ngeliat karyanya Sam tuh kayak ngeliat film-filmnya Studio Ghibli. Ya? Iya, gitu. Jadi kayak lebih banyak kayak gitu-gitu nih kalau ngeliat karyanya Sam. Tapi warnanya warna-warna sekarang nih. Yes, benar. Nyala-nyala semua. Candy gitu Candy ya. Gitu. Kalian Jetrang juga ilustrator asal Jakarta yang dia biasa apa ya, gambar apa ya, mungkin kayak cewek-cewek Jepang. Juga dikombinasikan dengan karakter-karakter apa ya, mistik gitu, Jepang, kayak topeng ini dan apa ya, topeng kelinci. Ini ada karyanya Rega Ayudhya dari Jogja ya, Rega? Enggak, Rega Bandung. Astaga, Jakarta cuma Bandung. Sekarang kayak Jakarta lagi deh. Bagus banget, dia memang biasa bikin apa ya, gambar-gambar kecil seperti ini, partikel-partikel. Lanjut ada King Acan dari Kebayoran. Nah, ya seperti biasa dia memang biasa bikin gambar-gambar yang sangat dekat dengan ini ya, tema-tema riders yang. Yoi. Terus ada Shake and Shop. Ini dari mana ya? Jakarta ya? Shake and Shop, gue lupa nih, kayaknya dari Bandung. Jadi bikin apa ya? Gal Gadot ya? Gal Gadot nih, Wonder Woman. Asal. Dan selanjutnya ada King Chula. Itu juga Kawakan nih, Kawakan juga nih King Chula. Fame. Dan lanjutnya ada Komik Rookie. Ini dia sekarang mungkin biasanya di Jakarta, tapi ilustrator dan komik asal Jogja. Wih, ini dibakar nih. Ini mungkin kalau yang lain ditambahin cuma dia doang yang ngurangin. Yoi. Jadi ini mungkin agak satir ya, karena ini ngomongin tentang pohon, terus kebakaran ini, deforestasi. Karena kan dari pohon kan. Ada selanjutnya dari Icalis, ini juga seniman asal Jakarta. Dia selalu merespon hal-hal yang berbau kids. Nah, dan kali ini dia bikin si cruiserboard ini jadi jok ya, Bud? Yoi, jadi jok motor gitu kan. Ini lucu juga sih. Iya, mirip nih, dia juga cermat juga ya, custom lah. Dan ada apa ya, ini detail yang sangat Jakarta banget sih. Yoi. Kalau ngeliat tukang ojek tuh suka ada gini nih, jebol gitu. Yoi, terus ditutupin plastik biasanya. Nah, terakhir ada karya dari 7/8 Studio. Bener ya? Sebenarnya 7/8. Nah ini ya dia ada quotes dan ditambah semacam elemen-elemen apa ya, ini biasa dipakai buat ini ya, bikin diorama ya sebenarnya. Oh iya. Oh, iya. Ironis nih, ini pokoknya ironis. Oke, teman-teman bisa lihat nih lebih detail. Mungkin bisa di zoom gitu gimana ada apa? Font kopi-kopinya. Oh, ini sangat ironis ya. Gitu tuh.
Gimana ya? Oke kan? Seru kan? Emang sudah sepantasnya pameran ini tuh kayak emang dibanding harus menunggu lagi. Kayaknya emang daripada basi, mendingan udah jadiin aja. Walaupun virtual gini tanpa mengurangi rasa apapun, Blast This Smash 2020 ini emang diselenggarakan secara virtual tetap menggigit sih menurut gue dengan karya-karya yang dihasilkan teman-teman ini gitu dari 60 seniman gitu. Nah, selain tadi tour galeri yang udah kita laksanakan, teman-teman juga bisa lihat lagi nih karya-karya ini semua bisa lebih dekat nih di galeri virtualnya Good School. Ya, ada di laman websitenya www.goodschool.art. Sekali lagi www.goodschool.art. Tapi di situ ada pilihan tab galeri virtual, tinggal klik aja dan langsung lihat di pameran Blast This Smash 2020. Kalian tetap bisa ngeliat secara dekat ya dan detail sih. Pokoknya tetap sama lah ya. Iya benar, sama. Jadi karena emang konsepnya virtual itu menggunakan kamera 360. Jadi lu bisa ngeliat itu dari atas, bawah, kanan, kiri. Ya inilah tetap sama lah fleksibel. Secara detail masih bisa dapat, secara keseluruhan lo masih bisa melihat. Jadi emang sedemikian rupa emang inisiator KMSK satu kolektif dengan dukungan dari Serum Art Handling, Ruru Galeri sama Good School. Jadi emang sebisa mungkin menghadirkan hal-hal yang tentu belum bisa dihadirkan pada saat-saat pandemi seperti ini gitu. So, jadi teman-teman semua jangan lupa pantengin terus di sosial medianya di akun @blastthissmash, di akunnya Good School, di akunnya Kamengski, di akunnya @1kolektif di Instagram untuk info update lebih lanjut tentang pameran Blast This Smash 2020 ini. Mungkin siapa tahu ada yang ketinggalan update-nya, nanti bisa jadi tahu lebih update-nya. Juga jangan lupa besok ya, ada lelang karya di Instagram. Kamengski sama di Rux Container. Jadi teman-teman langsung bisa ikutan beat di situ. Ya. Gua rasa cukup kali ya. Ya, segitu aja. Oke, di opening pameran ini sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan di opening Blast This Smash 2020. Gua harap acara ini menjadi trigger untuk teman-teman semua di rumah untuk walaupun pandemi ini tidak melemah, tetap bikin karya, tetap tetap semangat, tetap lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk para pendukung ini, ada Serum Art Handling, ada Ruru Galeri, ada Good School, dan galeri virtual. Terima kasih banyak. Gua Budiman Setiawan sama Acip mewakili Kamengsi dan satu kolektif pamit undur. Dan jangan lupa tetap pakai masker.